Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya Siti Fitrotul Khairiyah dari Tadris Matematika di UIN 1 Tulungagung akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi aljabar. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya adalah diharapkan bahwa yang pertama, siswa dapat memahami konsep limit fungsi aljabar. Nah, yang kedua, siswa dapat menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep limit fungsi aljabar, yaitu menemukan konsep limit fungsi. Nah, jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja dengan mudah kita menjawab yaitu bilangan 2 atau 4. Tetapi, jika pertanyaan diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3, tentu tak berhingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3. Tetapi, bilangan manakah yang terdekat dengan 3? Nah, mari dikaji melalui garis bilangan berikut. Nah, bisa dilihat bahwa pada garis bilangan pertama, misalkan jawaban akan pertanyaan tersebut adalah 2,75 atau 3,25. Namun, itu bukan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut. Nah, pada garis bilangan yang kedua diperoleh bilangan terdekat adalah 2,99 atau 3,01. Namun, jawaban tersebut juga masih kurang tepat karena pada garis bilangan ketiga tampak bilangan terdekat adalah bilangan 2,9999 atau 3,0001. Namun, jawaban itu juga masih belum tepat karena masih banyak lagi bilangan lain yang dekat dengan angka 3. Nah, pada garis bilangan tadi dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kiri dan sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kanan. Nah, jika dimisalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3 atau dituliskan X mendekati 3. Nah, jika X adalah sebuah bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka dituliskan X mendekati 3 negatif. Dan sebaliknya, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka dituliskan X mendekati 3 positif. Pada konsep limit fungsi aljabar selanjutnya yaitu pemahaman intuitif limit fungsi. Nah, amati fungsi fx sama dengan x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1 untuk x bilangan real di mana x tidak sama dengan 1. Nah, misalkan y sama dengan x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1 sama dengan di sini x kuadrat kurangi 1 dijabarkan menjadi x ditambah 1 kali x kurangi 1 per x kurangi 1, maka hasilnya yaitu x ditambah 1 untuk x tidak sama dengan 1. Nah, nilai fungsi fx untuk mendekati 1 dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini kita lihat di ruas kirinya terlebih dahulu. Nah, misalkan X mendekati 0 maka Y-nya sama dengan 1. Nah, misalkan X mendekati 0,7 maka Y-nya sama dengan 1,7. Nah, misalkan X mendekati 0,99 maka Y-nya sama dengan 1,99. Misalkan X-nya mendekati 0,999 maka Y-nya sama dengan 1,999. Nah, kemudian dari ruas kanan, misalkan X-nya mendekati 2 maka Y-nya sama dengan 3. Nah, misalkan X-nya mendekati 1,5 maka Y-nya sama dengan 2,5. Nah, misalkan X-nya mendekati 1,01 maka Y-nya sama dengan 2,01. Nah, misalkan
X-nya mendekati 1,001, maka Y-nya sama dengan 2,001. Nah, jika X-nya mendekati 1, maka berapakah Y-nya? Nah, selanjutnya perhatikan sketsa berikut. Nah, jika kita amati tabel dan sketsa di samping, maka ada beberapa hasil pengamatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 1. Yang kedua, setiap titik di sumbu X atau daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y atau daerah hasil. Nah, yang ketiga, setiap nilai pada fungsi mendekati 2 pada saat X mendekati 1. Nah, yang keempat, tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Nah, secara matematika, nilai-nilai fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x kurangi 1 mendekati 2 pada saat x mendekati 1. Ini dapat dinyatakan sebagai limit dari x kuadrat kurangi 1 per x kurangi 1, di mana x mendekati 1 sama dengan 2. Nah, sehingga di sini dapat didefinisikan bahwa misalkan f sebuah fungsi yang memetakan R ke R, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, yaitu limit dari f(x) di mana x mendekati C adalah L jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Dengan catatan, yaitu yang pertama, limit dari f(x) ya, di mana x mendekati C adalah L dibaca limit fungsi f(x) untuk x mendekati C adalah L. Nah, yang kedua, dinyatakan bahwa f(x) mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C kecuali mungkin di C sendiri. Nah, yang terakhir yaitu limit fungsi mempunyai sifat limit dari f(x) untuk x mendekati C adalah L jika dan hanya jika limit dari f(x) di mana x mendekati C negatif sama dengan L sama dengan limit dari f(x) di mana x mendekati C positif. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, misalkan f(x) dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati C, dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu limit dari k untuk x mendekati C sama dengan k. Nah, sifat yang kedua yaitu limit dari x untuk x mendekati C sama dengan C. Nah, sifat yang ketiga, limit dari k dikali f(x) untuk x mendekati C sama dengan k dikali limit dari f(x) untuk x mendekati C. Nah, sifat yang keempat yaitu limit dari f(x) ditambah gx untuk x mendekati C sama dengan limit dari f(x) untuk x mendekati C ditambah limit dari gx untuk x mendekati C. Nah, sifat yang kelima yaitu limit dari f(x) dikurangi gx untuk x mendekati C sama dengan limit dari f(x) untuk x mendekati C dikurangi limit dari gx untuk x mendekati C. Nah, sifat yang keenam yaitu limit dari f(x) dikali gx untuk x mendekati C sama dengan limit dari f(x) untuk x mendekati C dikali limit dari gx untuk x mendekati C. Nah, sifat yang ketujuh yaitu limit dari f(x) per gx untuk x mendekati C sama dengan limit dari f(x) untuk x mendekati C dibagi limit dari gx untuk x mendekati C, dengan limit dari gx untuk x mendekati C tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat yang ke-8 yaitu limit dari f(x) pangkat n untuk x mendekati C sama dengan limit dari f(x) untuk x
mendekati C pangkat N. Nah, selanjutnya untuk sifat yang terakhir yaitu limit dari akar N dari fx untuk x mendekati C sama dengan akar N dari limit fx untuk x mendekati C dengan limit dari fx untuk x mendekati C lebih dari sama dengan 0. Nah, demikian video pembelajaran pada kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Nah, kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya, yaitu masih pada materi limit fungsi aljabar, di mana kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.